Asal ngerti dulu. Jadi misalkan, bolehkah makan pizza? Boleh. Bolehkah makan nasi goreng? Boleh. Ada yang melarang? Bolehkah makan gorengan? Boleh. Bolehkah makan ini segala macam? Boleh aja. Tapi ingat, apakah yang kita makan itu bisa memberikan? Jadi kalau bahasa gini, yang kita makan itu dia akan ini Bapak sekalian, akan punya dua output. Either apakah dia akan memberi makan penyakitnya, penyakit yang adalah atau memicu penyakit, atau memberi makan penyakit yang dalam tubuh seseorang, atau dia melawan penyakit tadi. Contoh nih, misalkan orang yang misalkan kena kanker, ya, maka ketika dia makan gula pasir, maka gula pasir tadi menjadi makanan kankernya, gitu loh. Atau mungkin orang yang penuh dengan penyakit-penyakit autoimun, ya, atau mungkin bukan penuh, ada orang yang kena penyakit autoimun. Coba tanya orang autoimun, salah satu yang dilarang oleh dokter-dokter ahli gizi ketika mereka bicara tentang autoimun, maka mereka dilarang untuk mengkonsumsi produk tepung-tepungan atau sebut dengan gluten. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau udah ngerti ini semua, maka kita ngerti. Kita harus mikir nih, kalau mau makan tuh mikir dulu sebenarnya. Yang saya makan ini kira-kira bikin badan saya makin fit, bikin badan saya makin sehat, atau cuma sekedar rasa aja. Kalau cuma sekedar rasa aja, maka apa yang terjadi Bapak sekalian, ya kita akan makan demi rasa, demi bentuk, demi penampilan, tapi nggak ada manfaatnya buat badan. Cuma sekedar memuaskan, ya kalau mungkin bahasa puncaknya itu hawa nafsu saja. Maka kita lihat nanti kenapa Ramadan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan kurma atau rutop. Jadi kan ada perintahnya tuh. Nabi mengatakan kalau Nabi SAW berbuka, beliau berbuka dengan rutop atau kurma basah. Kalau nggak ada rutop, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, beliau berbuka dengan air putih. Itu. Dan demikian juga Maryam alaihissalam ketika beliau mau melahirkan, Allah juga menyuruh Maryam untuk makan rutop yang digoyangkan. Meskipun saya bingung juga nih bagaimana caranya menggoyangkan pohon kurma sehingga rutopnya jatuh. Itu pohon kurma kan gede gitu. Mungkin pakai bantuan malaikat kali, wallahu alam. Nah, jadi Bapak sekalian, begitulah yang kita pahami, ya, sehingga mungkin ternyata apa nih isi kurma nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya, pahamilah bahwa dalam tubuh manusia ini, ya, yang diciptakan Allah ini Bapak Ibu sekalian, ada umat-umat juga. Ada umat yang mereka juga hidup di situ. Ya, saya nyebutnya umat, gitu kan. Umat-umat ini berupa apa? Berupa koloni-koloni bakteri-bakteri yang ada pada tubuh manusia. Kalau ada seorang dokter di Jepang namanya Dokter Hiromisinya, ya, dia tinggal di Amerika. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku itu, judul The Miracle of Enzyme atau keajaiban enzim, banyak sekali buku-buku dia tuh yang buat saya tuh out of box banget buat saya, ya, karena memang konsep pengobatan dalam barat, ya, konsep pengobatan barat yang tersebut agak susah diterima. Jadi kalau namanya kolesterol, turunkan dengan obat, ya. Misalkan darah tinggi, turunkan dengan obat. Meskipun dalam protokolnya ada lifestyle change, ya, perubahan gaya hidup, tapi masalahnya itu tuh nggak dipakai, gitu loh. Yang ada tuh obat lagi. Ya, ada beberapa yang memang mengikuti pola-pola itu, makanya ada juga yang tidak. Jadi akhirnya pengen instan. Masyarakat pun akhirnya udah instan semua, akhirnya obat pengen instan, semua instan. Jadi otak pikirannya pun jadi instan semua. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang umat-umat tadi, ya, kalau kita lihat sebenarnya jadi dalam tubuh kita ini memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam berbagai macam makhluk-makhluk lain, gitu kan. Yang emang nggak bisa diteliti. Maka saya bilang tadi, kenapa? Coba pikir baik-baik. Kalau kita renungkan, gitu kan. Kenapa Allah lebih banyak menciptakan tumbuhan dan sayuran atau sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan hewan-hewanan? Ya, kenapa lebih banyak itu? Emang kita disuruh makan itu lebih banyak, gitu kan? Antara hewan, ya, dan katakanlah hewani sama nabati, banyak kan nabati yang Allah ciptakan, lebih banyak pohon, lebih banyak tumbuhan, sayuran, lebih banyak itu daripada hewan. Tapi karena manusianya bawaan yang pengen makan daging terus, ya, tiap hari, akhirnya daging pun diimpor. Padahal daging atau satu tempat Bapak sekalian, makanan penduduk negeri itu, ya, makanan penduduk negeri itu lebih cocok dimakan
oleh makanan penduduk yang hidup negeri itu gitu kan. Contoh mungkin orang Indonesia makanannya Indonesia aja lah gitu kan. Kalau kita punya ikan Indonesia, daging Indonesia lebih cocok dengan ikan dengan orang di sini dengan karakternya karena mereka memakan atau saripati tanah yang ada pada rumput mungkin atau mungkin ambil dari tanah seperti halnya ayam seperti itu tuh yang memang sesuai dengan karakter orang Indonesia gitu kan. Seperti itu.